يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia dan yang diberkahi ini, di Yaumul Jum'ah, kita dapat bersua kembali, bersilaturahmi kembali, berkumpul kembali di rumah Allah, fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjidullah, di hari yang berkah, yang tentunya ini semua tidak terlepas daripada karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Baik itu kenikmatan keimanan dan keislaman yang membuat kita masih sadar, masih diberikan keinginan dan kemauan untuk melangkah melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Lalu nikmat kesehatan yang membuat fisik dan raga kita masih dapat menjalankan kehidupan dengan keadaan sehat walafiat, masih bisa berjalan, masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa mengadipkan mata, bahkan masih bisa menggerakkan mulut kita sehingga kita bisa membaca Al-Quran, bisa sholat berjamaah dan membaca Al-Quran bersama-sama. Dan tentunya kita berdoa bersama-sama di hari Jumat ini. Nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Amin. Ahibati fillah rahimakumullah, di malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih terkait dengan qasasul anbiya, di kisah Nabi Hud alaihi salam, di mana sebelumnya kita telah menyelesaikan kisah nenek moyang kedua kita, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang selanjutnya dari kisah Nabi Nuh ini akhirnya melahirkan, menyisakan keturunan dari ketiga anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Dan yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini seperti yang juga telah disampaikan di kesempatan sebelumnya, yaitu Nabi Hud alaihissalam yang merupakan keturunan daripada Sam, anak daripada Nabi Nuh alaihissalam, salah satu anak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Ahibati fillah rahimakumullah, di awal kita bacakan salah satu surat yang ayatnya cukup terkenal, yaitu surat Al-Fajr ayat 6 sampai 7. Irama dzatil 'imad, Iram yang mempunyai bangunan-bangunan atau tiang-tiang, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan kaum 'Ad, keturunan Iram ini sebagai kaum yang tidak pernah diciptakan di muka bumi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum ini kaum yang tidak akan ada lagi setelah kaum 'Ad. Dan ini khusus, kelebihan ini diberikan oleh Allah kepada kaum 'Ad.
Di antara kelebihannya yang akan kita sampaikan setelah pembukaan ini, ya, dengan lengkap adalah memiliki tubuh yang kuat dan memiliki teknologi yang cukup luar biasa, ya, untuk membangun rumah-rumah yang megah, yang tinggi, memahat gunung dan lain sebagainya. Makanya kata Allah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Enggak akan ada lagi manusia yang lahir seperti kaum Ad. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit mengenai silsilah daripada Nabi Hud alaihissalam, di mana disebutkan oleh Ibnu Jarir bahwa Hud nasabnya bin Hud bin Abdullah bin Rabbah bin Al-Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi Nabi Hud merupakan keturunan daripada kaum Ad, yang merupakan keturunan juga dari Iram yang Allah sebutkan tadi di surat Al-Fajr. Iram adatil imad, Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, dan memang kaum Ad ini dari nenek moyangnya sudah kuat-kuat. Dan pada kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, ini memiliki kehebatan dan kelebihan tersendiri daripada nenek moyangnya. Hebatlah kaum Ad ini yang diutus kepada mereka Nabi Hud ini merupakan Adamil Ula, Ad yang pertama, karena keturunan kaum Ad ini juga ada kaum Ad yang kedua, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Saleh, yang biasa kita sebut dengan kaum Samud. Kaum Samud juga termasuk dalam keturunan kaum Ad. Kedua keturunan ini, kedua kabilah atau suku ini telah Allah binasakan. Tidak tersisa keturunan mereka di muka bumi. Makanya di dalam pembagian bangsa Arab itu ada tiga. Ya, ada Arab Ba'idah, yaitu Arab-Arab yang sudah binasa atau yang sudah hilang, ya, sudah tidak ada lagi di muka bumi keturunannya. Di antaranya adalah kaum Ad dan kaum Samud. Arab Ba'idah. Ada Arab Anibah. Arab Anibah adalah Arab yang asli, orang Arab asli yang berasal dari Yaman. Arab asli, salah satunya contohnya suku Jurhum, yang kemudian nanti, ya, melahirkan, yang kemudian nanti menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian melahirkan salah satu keturunan bangsa Arab campuran, yaitu Arab Musta'arabah, Arab campuran. Nabi Ismail itu bukan orang Arab, Nabi Ibrahim bukan orang Arab, yang kemudian melahirkan keturunan bangsa Arab Musta'arabah, Arab keturunan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail ini diberikan kelebihan bahkan menguasai bahasa Arab melebihi orang Arab aslinya, dengan bahasa yang fasih. Itu yang pembagian kaum Arab. Dan Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad itu termasuk ke dalam keturunan Arab Musta'arabah, keturunan Nabi Ismail. Hibatillah, kemarin ini kita jelaskan, ini sedikit pembahasan yang perlu kita ketahui, karena di kitab-kitab Bible itu tidak disebutkan nabi-nabi yang berasal dari Arab. Tidak disebutkan nabi-nabi yang berasal dari Arab. Siapa saja nabi yang berasal dari Arab? Mungkin kita masih menganggap nabi itu semua dari Arab. Enggak. Nabi yang berasal dari Arab itu cuma 4. Nabi yang berasal dari Arab cuma 4. Itu berdasarkan hadis dari Abu Dzar. Siapa saja? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan kata Rasul, wa Nabi Kahada. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini cuma 4 nabi yang berasal dari golongan Arab, dan ini tidak terdapat di kitab-kitab agama lain, terutama kitab-kitab
Bible atau kitab-kitab Taurat. Kenapa tidak ada? Ya karena kalau mereka mengakui ada nabi dari bangsa Arab, ini berarti mereka mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Mereka mengakui kerasulan Nabi Muhammad, sedangkan mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Makanya nabi-nabi dari Arab itu tidak diceritakan dalam kitab mereka. Padahal dalam Al-Quran jelas disebutkan dalam surat As-Saff, min ba'di ismuhu Ahmad, kepada Nabi Isa sudah dijelaskan bahwa akan ada nabi yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Tapi oleh mereka dirubah kitab mereka sendiri agar mereka bisa mengingkari keberadaan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang dari bangsa Arab. Kalau kita cari kisah Nabi Nuh, itu ada. Kisah Nabi Adam itu ada. Tapi nabi-nabi dari Arab tidak ada. Karena mereka tidak mengakui nabi-nabi selain dari keturunan mereka. Seperti itu. Itu keturunan Bani Israel. Ahibati fillah rahimakumullah. Jika kita membahas kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, hari ini kita akan coba membahas di mana kaum Ad tinggal dan apa sih kelebihan kaum Ad sehingga cukup banyak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran kisahnya dan cukup lengkap pembahasannya, walaupun dengan ayat yang terpisah-pisah, tidak seperti Nabi Nuh enak menuntut itu ayatnya, ini enggak terpisah-pisah, tapi banyak penggambaran tentang kaum Ad ini. Ahibati fillah rahimakumullah, kaum Ad ini tinggal di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini termasuk salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat 46. Kaum Ad ini tinggal di Al-Ahqaf, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 21. Wa dzkur akhaka 'ad, dan sebutkanlah saudaramu dari golongan 'ad. Id anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kaum Ad, bahwa Nabi Hud diutus kepada kaum Ad yang tinggal di Ahqaf. Jadi surat Al-Ahqaf itu tempat tinggal kaum Ad. Di mana itu Al-Ahqaf? Banyak pendapat yang berbeda-beda oleh para ulama, tapi disebutkan oleh Ibnu Katsir Al-Ahqaf ini terletak di antara Oman dan Yaman atau Hadramaut. Yaman itu biasanya disebut Hadramaut. Antara Oman dan Yaman. Di antara Oman dan Yaman. Di sana terdapat lembah-lembah atau gunung-gunung pasir yang besar-besar. Itu kan peta sekarang. Kalau kita lihat di antara Oman dengan Yaman, kalau peta ribuan tahun yang lalu kan berbeda, ya, beda petanya. Kan bumi mulai bergeseran. Nah, kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi digambarkan oleh para ulama di antara Oman dan Yaman. Lebih tepatnya di sepanjang pantai Syarah Lembah Mughith. Ya. Di sana dikatakan banyak gunung pasir dan gurun-gurun. Ahibati fillah rahimakumullah, itu tempat tinggal kaum Ad. Nah, ini penting kita ketahui, ya, karena nanti kita juga akan bahas kelebihan kaum Ad, ya, berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka. Dan kalau kita belajar sejarah kan, di situ selalu disebutkan bahwa orang-orang zaman dulu itu selalu tinggal di tepi pantai yang berdekatan dengan sumber air, karena di sana tempat mereka hidup, ya, membuat irigasi, ya, dari sungai-sungai atau dari sungai-sungai. Makanya di sana di kaum Ad tinggal di dekat di pantai atau sungai, ya, pantai Syarah Lembah Mughith. Kita akan coba membahas sedikit apa sih kelebihan kaum Ad sehingga mereka sombong.
Dan juga kenapa diutusnya Nabi Hud alaihissalam kepada kaum 'Ad. Ya. Jadi setelah banjir bandang yang memusnahkan seluruh manusia kecuali yang berada di kapal bersama Nabi Nuh, dan Nabi Nuh melahirkan keturunan-keturunannya, dari keturunannya melahirkan keturunannya kembali hingga hari ini, hingga kaum 'Ad itu sebelumnya tidak ada kemusyrikan, dan muncul kembali kemusyrikan itu pada kaum 'Ad. Kenapa mereka musyrik? Karena mereka melakukan kesombongan, karena mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat lain. Yang makanya kata Allah sebutkan, yang tidak akan diciptakan baik kaum sebelum ataupun sesudah kaum 'Ad ini, kelebihan ini. Apa kelebihan kaum 'Ad? Yang pertama, mempunyai tubuh yang tinggi dan kuat. Tubuh yang tinggi dan kuat. Dari mana dalilnya? Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basta. Kata Allah, tidakkah engkau mengingat saat kami menjadikan kalian pemimpin di muka bumi, setelah umat Nabi Nuh dan memberikan kalian kelebihan fil khalqi basqo, dalam penciptaan mereka atau tubuh mereka itu mempunyai kekuatan. Jadi memang diberikan kekuatan itu oleh Allah kepada kaum 'Ad. Yang kekuatan itu tidak akan pernah kita temukan di umat-umat lain sebelum atau setelahnya. Bahkan para ulama ini banyak yang berpendapat tentang besar dan tingginya kaum 'Ad ini. Bahkan kaum 'Ad ini lebih hebat, bahkan lebih tinggi dan lebih kuat daripada nenek moyangnya Nabi Nuh. Makanya disebutkan dalam ayat tadi, wazadakum fil khalqi basta, lebih kuat daripada Nabi Nuh. Kita bayangin, cicitnya lebih kuat daripada uyun-uyunnya gitu lah. Lebih kuat daripada Nabi Nuh fisiknya. Lebih kuat daripada kakek moyangnya Nabi Nuh. Tetapi tetap tidak lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena tinggi Nabi Adam itu 60 hasta, sekitar 30 meter. Nah, dan tidak ada lagi manusia yang setinggi Nabi Adam. Manusia setelahnya lebih pendek. Tetapi yang pasti kaum 'Ad ini mempunyai kelebihan fisik yang besar dan tinggi dan kuat. Bahkan dalam satu ayat disebutkan, wa idza batashtum jabbarin. Dalam surat Asy-Syu'ara 26 ayat 130 dikatakan wa idza batashtum jabbarin. Ketika mereka memukul pukulan itu sangat kuat, sangat keras. Bahkan oleh para ulama disebutkan, kalau pengen tahu kekuatan kaum 'Ad, itu satu orang bisa menghancurkan satu kampung. Mungkin ini yang biasa kita dengar kisah-kisah kaum raksasa mungkin. Kalau di dongeng-dongeng kaum raksasa, dongeng-dongeng kaum raksasa kan banyak yang jadi film-film. Ini gambarannya kaum 'Ad, saking kuatnya. Maka tidak aneh kalau mereka menggali gunung. Ya orang kuat, gunung mah enteng digali oleh mereka. Saking kuatnya. Ahibadillah rahimakumullah. Dari kekuatan tersebut, maka mereka punya kelebihan yang kedua. Kelebihan kedua mereka yaitu mereka iramadatil iman. Mereka mempunyai bangunan-bangunan atau tiang-tiang yang tinggi. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Fajr. Ahibadillah, kiranya dua hal tersebut yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan insyaallah jika kita punya kesempatan untuk bertemu kembali, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang mutlak dari Allah Subhanahu wa